family. Welcome back to OSIS Mansa YouTube channel. Nah, ini merupakan video pertama dari OSIS periode kami nih. Nah, di sini kami membawakan segmen yaitu Talk with Pradintara. Nah, dengan aku Tika Dengan aku Eva. yang akan menjadi host pada episode pertama ini. Karena ini merupakan episode pertama, pastinya kita juga udah nyiapin tamu yang spesial banget nih. Reva bisa nebak gak siapa? Siapa ya? Nopal nggak? Bukan? Fatur. Mau Fatur. Boleh deh, nanti kita undang Fatur pada episode selanjutnya. Tapi untuk episode kali ini belum. Belum? Aku kasih clue nggak sih? Nah, orang yang kita undang ini merupakan orang yang cukup berdampak pada OSIS SMA Negeri 1 Sampit ini. Keren banget ya dia berarti ya. Bisa nebak nggak siapa? Ketos nggak sih? Benar banget, Mas. Langsung aja nggak sih kita panggilkan Dirga Anggara. Yeay. Boleh dong diperkenalkan namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dirga Anggara. Saya kelas 12 F4B dan saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sampit. Wah, keren banget ya denger waktu bilang ketua OSIS tuh kayak ada kebanggaan tersendirinya gitu langsung nggak sih? aura kita nih dingin banget gitu. Seram. Serem. Nah, karena kita udah mengundang ketua OSIS, pastinya kita juga akan membahas tentang OSIS dong. Iya. Teman-teman pasti udah pada dengar dan Tahu sering lah. lah ya dengar dengan kata OSIS. OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Kami jelasin sedikit ya tentang OSIS. Jadi OSIS adalah organisasi yang terdapat di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi terdiri dari siswa yang terorganisasi dalam suatu struktur. Nah, di setiap OSIS itu kan pasti ada bidang-bidangnya nih. Yang pertama ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, sekretaris bendahara, dan masih banyak lagi. Di setiap jabatannya memiliki tugas dan tanggung jawabnya yang masing-masing. Nah, selain itu, OSIS juga terdiri dari berbagai departemen atau bidang. Seperti kami dari Sekbid 10. Apa sih Sekbid 10 itu? Bahasa asing. Jangan lupa follow Ekos Mansa. Yeay. Baik. Nah, tugas ketos itu apa ya sebenarnya? Apa ya? Apa ya? Boleh aku jelasin nggak? Ya boleh, Baik. silahkan. Tugas ketos yang pertama itu adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinir semua aparat kepengurusan, misalnya semua tanggung jawab baik itu di kegiatan maupun hal-hal yang berhubungan dengan OSIS. Kelas nggak? Bener nggak Bang Dirga? Ya, itu benar sekali. Kita lanjut ya. Lalu yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan aparat kepengurusan OSIS. Seperti pada rapat, tentunya Dirga dong yang memimpin musyawarahnya. Ya. Kalau nggak ada aku gimana? Ya. Sedih Pasti dong. agak kacau nggak sih rapatnya? Baik. Selain itu, tugas ketos adalah menyampaikan apresiasi siswa kepada pihak sekolah ataupun sebaliknya, serta memimpin sekaligus memberi arahan di bidang organisasi maupun di dalam organisasi tersebut maupun di luar. Bener gak? Ya. Keren. Mantap. Nah, buat Dirga nih, sudah bekerja di OSIS sebagai ketua OSIS itu kan sudah cukup lama ya? Ya, Kurang lama. lebih 10. Salah 9 dong. dong. Ya, kurang lebih 9 bulan. Ya. Dan pastinya sudah melewati berbagai rintangan dan banyaknya event itu sudah dilewati ya. Ya, Baik udah event tuh banyak banget. besar, event kecil gitu. Nah, pas banget nih pada episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan, rintangan, dan masalah yang Dirga hadapi saat menjadi ketos. Iya. Tema yang kita usung adalah Menjadi pemimpin di masa remaja. Dirga siap gak nih kita tanya-tanyain tentang kepemimpinannya? Ya boleh sih. Ya, langsung aja nggak sih Langsung ke aja ya, pertanyaan Silahkan. pertama? Baik. Kalau boleh flashback dulu ya. Ya flashback dulu. Kenapa Dirga mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sampit? Karena aku ngelihat dari angkatan Kak Esther, OSISnya Kak Esther, Bang Dimas, dia itu punya pimpinan yang sangat bagus gitu, punya pendirian yang tegas gitu. Jadi aku mau punya diriku tuh punya sifat yang gitu, jadi aku ingin mencalon gitu. Wah,
keren banget Keren ya ya. motivasinya melihat dari yang sebelum-sebelumnya mencontoh berarti role modelnya Bang Dimas atau Kak Esther ya? Ya, ya, dua-duanya sih, dua-duanya Wow. sih Baik, seimbang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih tantangan yang Dirga hadapi saat mencalonkan diri sebagai ketua Mansa? Waktu masih mencalonkan ya? Oh, waktu mencalonkan tuh tantangannya mungkin dari posisi lawan sih. Takutnya kalah saing gitu, dan kami juga ya takut sama kalah saing aja sih. Takut yang lawannya itu lebih berkualitas gitu. Sedangkan kami sama-sama baru terjun lah. Tapi kita lihat-lihat dari hasil votingnya ternyata Dirga ini Iya, Dirga sih. menang ya, menang Ya, telak karena gitu. itu posisinya aku kelas 12. Kelas Sorry, kelas 11 dan baru 12. lawan aku itu ternyata kelas 10. Jadi gitu. Jadi Jadi aku menang lebih telak ya? enak ya gitu. Iya, ada privilege-nya lah. Ya. Tapi Dirga sama Nesha ini termasuk partner yang klop banget. Nah, Hai, klop banget. klop banget nih. Iya, Ya, klop ya, banget. ya. Chemistry-nya tuh kayak Iya. merinding. Kayak awal mula kalian memutuskan untuk jadi partner itu gimana sih? Kayak lalu cara kalian untuk memutuskan menjadi partner, membangun chemistry itu tuh Oh, gimana? Cerita dong. Jadi aku sama Nesha itu temenan dari kelas 10 dan kami satu ekskul di ekskul Pramuka. Nah, di ekskul Pramuka itu ada bidang. Dan aku sama Nesha kebetulan satu bidang. Jadi tiknya Pramuka gitu. Jadi mungkin dari situ kami sering edit bareng. Mungkin dari situlah chemistry-nya muncul gitu. Keren ya. Ternyata dari kelas 10 ya. Ya, dari kelas 10. Terus setelah kalian mencalonkan kalian mencalonkan udah sepakat nih mencalonkan diri sebagai ketos dan waketos. Gimana sih cara kalian menentukan visi misi dan proker saat kalian akan menjadi ketos dan waketos nanti nih? Apakah kalian melihat dari situasi semansa atau hanya melanjutkan proker-proker dari Bang Dimas? Oke, kalau ngebuat visi dan misi itu kami hamin 3 bulan itu udah nyicil-nyicil. Wah, Banyak jauh ya. ya, lumayan jauh lah. Banyak pertimbangan gitu dari visi misi yang panjang gitu, terus disingkat-singkatin yang kami ambil yang berguna buat semansa gitu. Untuk proker kami ngambil yang minat bakatnya di semansa gitu, seperti non akademik itu kami munculin di proker kami gitu. Keren banget sih. Ya, Berarti lebih banyak melihat pada situasi semansa ya. betul sekali minat bakatnya semansa. Nah, baik. Sebagai ketos nih ya, pasti Dirga itu sudah tahu nih kalau misalnya kegiatan, sikap maupun pergaulan ataupun prestasi deh pasti bakal terekspos atau Iya, orang tuh betul. bakal tahu kan. Nah, gimana cara Dirga ini mengatasi masalah ini? Soalnya kan pasti kan sudah siap kan, harus mental Oh iya, harus harus siap siap, sebagai kalau nggak ketos. siap. Ketos. Nah, jadi apakah Dirga ini mencoba untuk memperbaiki image atau memperbanyak prestasi atau bahkan memperluas lingkup pertemanan atau relasi gitu? Atau Nah. Gimana dari Kalau- apakah udah disiapin dari jauh-jauh hari? iya. Kalau gitu, kalau kalian sudah jadi ketos, itu tuh harus menjaga image. Terutama misalnya kalian di kehidupan kalian sehari-hari kalian sifatnya cengengesan. Kalian itu kalau sudah jadi ketos, kalian itu harus jaga image. Jadi kalau sifat cengengesannya disimpan aja lah kalau di sekolah, terkecuali di luar gitu. Soalnya itu tuh berdampak sih menurutku. Pandangan siswa juga tau lah gimana, masa ketosnya cengengesan gitu. Jadi kalian harus jaga wibawa, jaga sikap di depan siswa-siswa gitu. Untuk prestasi itu menurut aku itu harus sih, prestasi yang baik itu harus dikembangkan dan diperlihatkan untuk siswa lah. Kalau prestasi yang jelek itu kan ada prestasi yang jelek kayak sifatnya gitu. Nah, itu nggak baik tuh ditunjukkan di depan siswa gitu. Jadi tunjukkan yang baiknya aja lah, tutupin yang jeleknya gitu.
Berarti emang udah dipersiapin dari jauh hari Ya, ya. betul Mungkin sekali. boleh dong spill tipis-tipis apa aja sih prestasi yang Bang Dirga dapet Tipis-tipis abang dan. Mungkin kayak ikut lomba, kita sering lihat gak sih Dirga tuh latihan. Oh ya, kebetulan tuh kemarin alhamdulillah lah bisa ngebawa juara bergilirnya di Semita lomba LKBB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih hambatan dan masalah yang Dirga rasakan saat sudah menjadi ketos? Tadi kan saat mencalonkan, sekarang Oh ya. udah jadi ketos dong. Yang pertama itu mulai dari kritikan siswa. Itu kita nggak bisa ngelawan kritikan, kita cuman bisa nerima. Dan posisi aku tuh sebagai ketua harus nerima kritikan dari siswa gitu. Apalagi kritikannya yang lumayan lah menggoyahkan mental gitu. Itu termasuk hambatan menurut aku. Dan juga kalau dari dalam OSISnya itu anggota-anggota yang ini kan anggota OSIS kan banyak tuh. Bohong dong kalau nggak ada yang masalah gitu di dalamnya. Nah, aku tuh mau jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah antar individu di OSIS gitu. Nah, itu termasuk hambatan juga. Aku nggak tahu masalah mereka dan apalagi mereka sampai mendam gitu. Mereka punya masalah, misalnya masalah personal, dan mereka mendam itu tuh menurut aku susah sih kayak menyelesaikannya. Soalnya mereka mendam gitu. Aku udah pelan-pelan lah kayak tanyain punya masalah kak gini. Kadang mereka tuh mungkin malu atau takut gitu, makanya mereka mendam itu sih. Tapi untuk saat ini alhamdulillah aman-aman aja sih. Karena kami juga bagian dari OSIS, kita pastinya tahu ya kondisi OSIS. Dan jujur Bang Dirga ini Bang. Ya, Dia Keren kan terbuka juga sih ya atas terbuka yang- sih. ya dia sering banget nanyain tentang masalah kayak Gimana OSISnya, bidangnya gitu. gimana. Ya betul sekali. Perhatian banget sih. Perhatian Malu. banget deh. Jadi malu aku. Baik, lanjut ya. Ya silahkan. Nah, OSIS kan seperti yang dibilang kan OSIS itu kan ada banyak ya. Berapa ya? 1, 2, 3, 100. Ya jangan. Ada ya mungkin 50 lebih lah kalau anggotanya. 55 nggak sih? 55. Ya 55. 56. Nah, Ya, oke, kelebihan 55. satunya siapa? Nah, jadi pemimpin untuk memimpin 55 orang tuh pasti nggak mudah kan ya? Iya Nah, berat sih. banyak pikiran. Banyak tekanan Banyak juga. otak. Oke. Upaya yang Dirga lakukan nih biar semua anggota OSIS tuh merasa suara atau pendapatnya didengar, merasa adil itu kayak gimana sih? Terus kalau misalnya ada yang merasa nggak didengar pendapatnya atau merasa kayak Dirga nih nggak adil sama kami, itu gimana? Nah kalau aku tuh gitu tuh sudah pastinya ada, karena aku sudah 2 periode menjabat di OSIS. Kadang tuh yaitu anggota itu punya sifat yang malu, dia cuman bisa mendam, nggak bisa nyampaikan gitu. Jadi aku punya pikiran tuh sering kalau rapat atau gimana tuh pun kalau mereka malu, aku suruh mereka bilang secara pribadi, nggak di rapat. Kalau di rapat kan ya 55 orang pasti malu dong, punya rasa segan juga. Nah kadang aku cara mengetahui dia itu punya masalah sama aku, yaitu aku tanyain pribadi. Misalnya sifat dia nih berubah, nah aku tanyain pribadi tuh. Kalau masalah suara nggak didengar tuh kayaknya sejauh ini nih harusnya ada, cuman dia nggak berani bilang, dan aku masih nyari tahu tuh, soalnya sifat gitu nggak baik tuh. Mendem sendiri itu Ya nggak enak menurut sendiri, ya. ya nggak bagus, apalagi di organisasi kan. Iya. Berarti Dirga ini tipe yang mencari masalah gitu ya. Mencari tahu. Cari tahu masalah guys. Mencari masalah. Salah. Sorry ya guys. Baik banget. Boleh nggak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ya silahkan. Nah tadi kan Dirga juga udah bilang nih, salah satu hambatan dia saat menjadi OSIS itu dengan cacian-cacian Ya siswa-siswa cacian tuh banyak bukan banget. cacian, bukan Tanah. cacian ya, komentar-komentar. Ya, Nah, kritik gimana- lah. Gimana sih cara Dirga menanggapi kritik-kritik tersebut? Pastinya juga Dirga pernah dengar nggak kalau ada yang bilang OSIS periode ini tuh prokernya dan kinerjanya kurang? Apakah udah pernah dengar atau nggak Oh pernah? ya, harusnya sudah sih. Harusnya. Sudah mulai. Kalau cacian atau kritikan itu kita cuman bisa nerima. Kita itu tuh buat eval kita lah. Kalau yang masalah tadi tuh
Ya, Masalah yang kok aku malu ya? Kayak gimana gitu. Gak Nah. kan katanya nggak boleh malu. Iya. Bagaimana sih cara Dirga menanggapi komentar-komentar yang beranggapan bahwa periode saat ini kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya atau menjalankan program? Oke. Nah, kalau kurang maksimal itu pastinya kita sebagai OSIS nih semaksimal mungkin untuk mengadakan proker-proker yang menarik. Entah siswa itu mandangnya nggak maksimal atau gimana pun, mereka nggak tahu latar belakang kita gimana, kita ngusulin. Dan kadang rezeki orang itu berbeda-beda. Seperti contohnya angkatan OSIS tahun 2023-2024, mereka bisa ngajuin prokernya Mobile Legend lah misalnya, dan angkatan kita udah nggak bisa karena ya ada pertimbangan dari Capseknya lah gitu. Kadang rezeki orang tuh beda-beda gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Dirga membagi waktu biar semua tuh tetap balance antara kegiatan OSIS, sekolah, kehidupan sehari-hari? Soalnya kan jadi ketos itu kan capek banget pasti ya. Iya. Pasti Ngurus banyak banget kegiatannya. ngurus 55 orang, 55 anak itu 55 anak. capek. Mengurus event-event sekolah yang nggak sedikit ya dalam satu Iya. tahun. Ya betul sih. Nah, jadi kalau kalian sudah jadi ketua OSIS, kalian itu harus pandai bagi waktu. Karena kalau kataku, aku punya 3 ekskul dan aku harus bisa bagi waktu. Dan kalian kalau mau bagi waktu, kalian harus ada satu event yang kalian prioritaskan. Misalnya kayak pramuka ngadain agenda nih, ternyata OSIS juga. Jadi aku untuk saat ini aku milih OSIS karena tanggung jawabku lebihnya di OSIS gitu. Tapi kalau selagi kalian bisa bagi waktu, itu dibagi aja waktunya. Kayak misalnya setengahnya nih, siangnya nih di sini, sorenya di sini gitu. Dibagi aja lah waktunya. Di sana sini. Ya. Oke. Berarti Pokoknya sibuk banget ya usahakan bagi waktu lah. Karena masing-masing itu punya tanggung jawab juga. Gitu. Pria sibuk. Nah, Pria sibuk. selanjutnya kita tanya tentang pendapat nih. Gimana sih pendapat Dirga tentang orang yang beranggapan bahwa menjadi ketos itu harus ekstrovert atau memiliki relasi yang luas? Benar nggak? Setuju nggak? Nah itu setuju banget sih. Karena kalau kalian jadi ketua OSIS misalnya nih, kalian punya sifat pemalu, itu kalian gak bakal bisa mimpin 55 orang itu. Karena punya sifat pemalu tuh kan gak baik kalau jadi ketua OSIS. Nah makanya itu harus punya sifat yang pendiriannya kuat, Terbuka. ya percaya diri juga, terbuka sama anggota, nggak punya sifat malu-malu, asal nggak malu-maluin. Itu aja sih. Jangan ya. Jangan ya adik-adik. Jangan ya dia. Iya. Oke. Terus jadi ketos nih kan, aduh merasa terpandang ya. Ya Nah, terpandang. benefit yang Dirga dapetin selama menjadi ketua OSIS selama 9 bulan 9 apa bulan. ya? Kasih tips and trick juga dong cara jadi ketos yang baik. Oke. Kalau aku nih sebenarnya nggak pandai ngasih trik gitu buat Tipsnya jadi aja dong ketua. Tipsnya juga sih sebenarnya. Kalau benefit, kayaknya banyak sih benefit yang didapatkan. Apa aja Mulai boleh nggak di dari- spill tipis-tipis? Dan aku tahu kalau lulus itu nanti dapat sertifikat sebagai ketua OSIS dan itu bisa berguna buat kuliah gitu. Baru tahu nih. Keren banget, kamu baru tahu nih. Ya gitu. Besok tahun depan jalan yuk. Udah lulus, nggak bisa. Aduh, lambat nih. Nah, misalnya kalian jadi ketua OSIS itu, kalian udah pasti banyak teman, banyak dikenal lah. Terutama aku nih sudah gimana ya, sudah pengalaman sih. Ketika habis pelantikan itu orang yang gak aku kenal juga nyapa. Jadi aku tuh malu. Sampai aku waktu awal-awal jadi ketua OSIS itu aku pemalu. Sampai aku nggak berani ke kantin karena takut dibilang gimana lah, malu lah pokoknya. Wah, ini FYI banget ya. Ini suatu fun fact loh ini. Iya ya, bener sih. Lapar gimana? Bawa bekal. Nitip temen. Ternyata seperti
Malu itu. Kenapa? Ya, Ternyata bener awal-awal ya, malu. Kalau jadi ketos itu sebaiknya punya sifat yang tidak tahu malu. Ya Jangan benar, malu-malu. percaya diri. Ya benar sih Ahi. Terbuka. Terbuka sih. Oke. Ya, Ada lagi pertanyaan? lanjut. Banyak nih pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya aja ya. Apakah menurut Dirga kegiatan OSIS yang dilakukan di masa SMA ini akan berdampak pada saat perkuliahan atau bahkan di dunia kerja nanti nih? Mungkin kayak kalau Dirga sekarang kan jadi seorang pemimpin ya, apakah nanti di kuliahan menurut Dirga bakal jadi ketua BEM? Oh, atau enggak pas kerja nanti dia jadi ketua DPR? Waduh, boleh. Ya sih. Boleh. Amin. Amin. Itu berdampak banget sih menurutku. Karena mohon maaf pertanyaannya tadi ada apa aja sih? Apakah menurut Dirga kegiatan OSIS yang dilakukan di masa Oh ya, udah. Oke. Lupa nervous. Nah, jadi itu tuh bakal berdampak sih buat kedepannya. Mulai cara aku memimpin, paham sisi anggota. Kedepannya itu kalau ada satu tim atau gimana, aku jadi tahu gitu sifat mereka gimana. Aku sudah bisa membaca karena aku sudah punya pengalaman gitu. Gitu sih kalau Jadi aku berdampak ya? ya berdampak banget sih. Berarti Banget. buat jangka panjang nih Jangka dampaknya panjang tuh. efeknya. Berarti bisa jadi ketua DPR enggak? Atau enggak jadi ketua lurah deh? Ketuaan Oke. ketua gue. Kan dari tadi nih kita pertanyaannya tentang seputar OSIS nih. Nah, kita di sini udah Nanya mulu nyiapin nih gitu. game yang pastinya bikin Wis, game apa tuh? suasananya lebih asik gak sih? Mau tahu nggak game apa? Ya, silakan apa tuh? Kasih tahu dong. Gamenya tuh. Gamenya adalah mitos atau fakta. Waduh. Waduh. Nah, jadi di sini Dirga bisa kasih tahu nih kalau misalnya pertanyaan kami itu benar atau salah, Ya. mitos atau fakta. Langsung aja nggak sih? Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Dirga itu anak kos-kosan. Fakta sih. Ya, karena aku kan tinggal sendirian di sini ngekos. Ngerantau ya? Ya, anak rantau. Mungkin next episode boleh kali ya ceritain tentang gimana Ya, boleh. kisah anak kos satu. Ya. Lanjut. Lanjut. Mitos atau fakta? Dirga paling suka pelajaran ekonomi. Waduh, kalau dibilang suka atau enggak tuh Paling suka favorit mitos nih. deh, mitos. Yo. Karena angin-anginan. Angin-anginan. Walaupun aku anak ekonomi, aku nggak terlalu suka yang hitung-hitungan. Wah. Karena ngegoyahin otak juga sih menurutku. Nah, kalau boleh tahu berarti apa dong pelajaran favoritnya? Olahraga. Wah, itu rame banget tuh. Fisik banget ya. Ya, The fisik next banget. Pak Amin. Ya. Ini pertanyaannya selanjutnya agak lucu nih. Apa tuh? Oke, mitos atau fakta? Dirga adalah adik kandung dari Bang Dimas. Waduh, itu mitos sih. Yo, Mungkin kalian mandangnya aku dekat banget ya. Iya. Ya, karena komunikasi kami lumayan dekat sih. Aku juga pada saat nyalon gitu, aku minta tolong Bang Dimas, aku minta saran gitu. Apapun aku pasti nanya Bang Dimas karena beliaulah yang punya pengalaman. Ya berarti the next Itu. Bang Dimas. Iya. Amin. Mau banget ya dijulukin itu berarti Bang Dimas emang beneran role modelnya Dirga nih. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena dari sejarah vibes juga mirip ya. Iya. Hobi sama-sama suka Olahraga. olahraga. Dan FYI nih, sebenarnya aku kira dulu kalian beneran kakak adek. Enggak. Soalnya mirip banget. Sebenarnya semirip itu. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Silahkan. Mitos atau fakta? Dirga suka minum poci Milo. Poci Milo apa nih? Ini cake-nya setiap hari deh. Waduh, Jadi ini fakta. Wah, Ya, fakta. fakta sih. Fakta, guys. Pulang sekolah, malam kalau gabut pasti Aduh, es terus. Ya. refreshing itu namanya. Stro. Kurang-kurangin ya minum manis. Iya. Karena Diabetes Dirga nanti udah manis. bahaya. Aduh, udah. Lihat kami tambah manis nggak sih? Nah, Udah ada lagi? Ada udah lagi? sih, itu merupakan Udah cukup. sayangnya itu adalah pertanyaan terakhir. Ya. 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 Sayangnya episode kali ini harus berakhir di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton episode ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Bye. Bye.